Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Revi. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita masih akan membahas terkait bab teks eksposisi ya. Nah, materi apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Yuk, kita simak video berikut. Baik, pada video kali ini kita akan membahas beberapa materi, mulai dari jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya, kemudian struktur teks eksposisi, dilanjut kaidah kebahasan teks eksposisi, dan yang terakhir langkah-langkah penyajian teks eksposisi. Nah, yang pertama, kita akan membahas terkait jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Seperti yang kalian lihat, berdasarkan letak gagasan umumnya, paragraf dibagi ke dalam beberapa jenis ya. Di antaranya ada paragraf deduktif, kemudian paragraf induktif, serta paragraf campuran. Nah, kalau kalian cermati juga, paragraf deduktif dan paragraf induktif sudah sempat kita bahas di video sebelumnya ya. Namun, bagi kalian yang belum sempat menyimak video sebelumnya, atau mungkin sedikit lupa, mari kita bahas kembali ya, masing-masing jenis paragraf tersebut. Yang pertama, ada paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif ini merupakan paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf ya. Biasanya, gagasan umum tersebut akan terlihat di kalimat pertama pada suatu paragraf. Nah, agar lebih jelas, coba kalian perhatikan contoh paragraf berikut. Nah, di sini sudah ada salah satu contoh paragraf deduktif ya. Apabila kalian membaca keseluruhan paragraf, kalian pasti akan menemukan gagasan utamanya yang terlihat pada kalimat yang bercetak tebal pada awal paragraf. Yang mana kalimat tersebut membahas terkait komodo yang merupakan hewan langka yang dilindungi. Sedangkan untuk kalimat kedua dan seterusnya merupakan gagasan penjelas ya, yang memperkuat gagasan umum yang sebelumnya sudah disampaikan. Nah, untuk jenis paragraf yang kedua adalah paragraf induktif. Kebalikan dari paragraf deduktif, paragraf induktif ini merupakan paragraf yang gagasan umumnya terletak di akhir paragraf. Nah, agar lebih jelas juga, coba kita cermati contoh paragraf berikut. Baik, di sini sudah ada salah satu contoh paragraf induktif ya. Apabila kalian baca keseluruhan paragraf, kita dapat mengetahui bahwa paragraf tersebut membicarakan tentang penyebab terjadinya banjir di daerah Jakarta. Nah, ungkapan tentang penyebab banjir itulah yang kita sebut sebagai gagasan utama. Karena gagasan tersebut dapat dikembangkan kembali oleh gagasan-gagasan penjelas. Nah, kalau kalian cermati pula, gagasan umum pada paragraf ini terletak pada kalimat terakhir ya. Sedangkan untuk bagian awal paragraf berisi pendapat serta bukti yang menunjukkan penyebab banjir yang terjadi di daerah Jakarta. Untuk jenis paragraf yang terakhir adalah paragraf campuran. Paragraf campuran sendiri merupakan paragraf yang gagasan umumnya terletak pada awal paragraf dan akhir paragraf. Artinya, paragraf jenis ini memiliki dua kalimat utama, yang terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Hanya saja, untuk kalimat terakhir biasanya hanya berisi penegasan ya, dari pernyataan yang sudah disampaikan pada kalimat pertama. Nah, agar lebih jelas juga, coba kalian cermati contoh paragraf berikut. Nah, di sini sudah ada salah satu contoh paragraf campuran ya, yang mana kalian bisa melihat ada dua kalimat utama yang bercetak tebal pada awal dan akhir paragraf. Apabila kalian perhatikan, rumusan antara kalimat awal dan kalimat terakhir tidak sama ya. Meskipun begitu, kedua kalimat tersebut saling berkaitan, yang mana kalimat terakhir berfungsi sebagai penegasan kembali dari pernyataan yang sudah dikemukakan pada kalimat yang ada di awal paragraf, bukan pengulangan. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait struktur teks eksposisi. Seperti yang kalian lihat, teks eksposisi terdiri atas 3 bagian ya. Yang pertama ada tesis, kedua ada rangkaian argumen, dan yang terakhir adalah penegasan ulang.
Nah, agar lebih jelas, kita akan bahas masing-masing bagian dari struktur teks tersebut. Struktur yang pertama adalah tesis. Tesis sendiri merupakan bagian yang berisi pengenalan isu, masalah, atau pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Nah, di sini juga sudah ada salah satu contoh kutipan teks eksposisi yang termasuk pada bagian tesis, yang berbunyi, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Nah, kalimat tersebut merupakan bagian yang kita sebut dengan tesis ya, karena kalimat tersebut mengenalkan permasalahan utama, yakni tentang kemungkinan musnahnya hutan dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Nah, bagian itu pula yang kemudian akan menjadi fokus utama pembahasan teks tersebut. Nah, untuk struktur yang kedua adalah rangkaian argumen. Bagian ini berisi sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai bentuk penjelasan atas tesis yang sudah dikemukakan sebelumnya. Nah, apabila sebelumnya pada bagian tesis masalah yang dikenalkan adalah terkait kemungkinan musnahnya hutan, maka pada bagian ini penulis dapat menyampaikan sejumlah pendapatnya untuk memperkuat atau menjelaskan masalah yang sudah disampaikan sebelumnya. Tidak lupa pula, pada bagian ini dapat dikemukakan sejumlah fakta untuk memperkuat argumen atau pendapat si penulis. Nah, di sini juga sudah ada contoh struktur teks eksposisi bagian rangkaian argumen. Apabila kalian cermati, setiap kalimat yang ada pada paragraf tersebut merupakan pendapat atau argumen penulis yang dirangkai sehingga berisi penjelasan terhadap topik atau masalah yang sudah dikenalkan sebelumnya. Baik, untuk struktur yang terakhir adalah penegasan ulang. Bagian ini merupakan bagian penutup atau simpulan yang berisi perumusan kembali secara singkat. Nah, coba kalian cermati contoh berikut. Apabila kalian baca keseluruhan teks, contoh ini merupakan bagian simpulan dari paparan yang sebelumnya sudah disampaikan. Hal ini terlihat dari kata-kata yang ada pada kutipan paragraf tersebut. Di antaranya, kedua masalah itu belum cukup, kebijakan tersebut jelas semakin, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah penggunaan kata teknis. Kata teknis ini merupakan istilah atau peristilahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Misal topik yang menjadi fokus pembahasan berkaitan dengan biologi. Maka istilah yang akan muncul dalam teks tersebut bisa saja istilah seperti bakteri, virus, mikroorganisme, molekul, dan lain sebagainya. Nah, berbeda pula apabila topik yang akan dibahas berkaitan dengan hutan. Maka istilah yang muncul pun akan menyesuaikan. Misal hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasan berikutnya adalah penggunaan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini merupakan kata hubung yang menunjukkan hubungan penyebaban. Biasanya ditandai dengan kata-kata berikut, seperti jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah penggunaan konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis sendiri merupakan kata hubung yang digunakan untuk menyatakan hubungan urutan waktu atau keterangan waktu. Nah, biasanya ditandai dengan penggunaan kata seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, awalnya, sejak, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah penggunaan konjungsi perbandingan. Konjungsi perbandingan ini merupakan kata hubung yang digunakan untuk membandingkan dua hal tertentu. Nah, kata hubung yang biasanya digunakan pada konjungsi perbandingan ini diantaranya adalah dibandingkan, seperti, daripada, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasan selanjutnya adalah konjungsi pertentangan. Konjungsi pertentangan sendiri merupakan kata hubung yang digunakan untuk menyatakan pertentangan antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain.
Biasanya, konjungsi jenis ini ditandai dengan penggunaan kata sebaliknya, namun, padahal, melainkan, akan tetapi, berbeda halnya, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental sendiri merupakan kata kerja yang menerangkan adanya aktivitas menginderai, berpikir, atau merasa. Adapun beberapa contoh kata kerja mental, yakni berpendapat, berasumsi, memprihatinkan, menduga, dan lain sebagainya. Seperti salah satu contoh berikut, yang berbunyi, kondisi hutan Indonesia benar-benar memprihatinkan. Nah, kata memprihatinkan pada kalimat tersebut menunjukkan proses merasa, yang menjadi salah satu aktivitas dari kata kerja mental. Baik, untuk kaidah kebahasan yang selanjutnya adalah penggunaan kata perujukan. Kata perujukan sendiri merupakan kata yang digunakan sebagai pendahuluan sebelum penulis menyajikan data yang akan menjadi sumber dalam teks. Biasanya, kata perujukan ini ditandai dengan penggunaan kata seperti berdasarkan data, merujuk pendapat, merujuk pada pendapat, dan lain sebagainya. Nah, kaidah kebahasan berikutnya adalah penggunaan kata persuasif. Seperti yang kalian lihat, kata persuasif ini berfungsi untuk mendorong atau memujuk seseorang secara halus. Biasanya, kata jenis ini ditandai dengan penggunaan kata seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan lain sebagainya. Nah, untuk kaidah kebahasan yang terakhir adalah penggunaan kata denotatif. Kata denotatif ini merupakan kata yang bermakna sebenarnya dan belum mengalami perubahan atau penambahan makna. Contohnya seperti kalimat berikut. Kebakaran hutan masih terus terjadi dan penebangan liar semakin meningkat. Nah, kalimat tersebut merupakan contoh kalimat yang memiliki makna sebenarnya, yang mana kata yang dituliskan tidak mengalami perubahan atau penambahan makna. Nah, berbeda dengan kata konotatif. Kata konotatif ini memiliki makna yang tidak sebenarnya, sehingga kata-kata yang digunakan sudah memiliki perubahan atau penambahan makna. Contohnya seperti kalimat berikut. Daerah yang dijadikan tempat demonstrasi itu kini seolah-olah menjadi lautan manusia. Nah, kata lautan manusia dalam kalimat tersebut memiliki arti yang tidak sebenarnya. Jadi, tidak betul-betul memiliki arti lautan yang berisi manusia ya. Namun, artinya sangat ramai atau dipadati manusia. Nah, karena maknanya yang sudah mengalami perubahan inilah, maka kata konotatif ini tidak dipergunakan dalam sebuah teks eksposisi. Baik, yang terakhir kita akan membahas terkait langkah-langkah menyajikan teks eksposisi. Seperti yang kalian lihat, langkah-langkah penyajian teks eksposisi terdiri dari beberapa langkah ya. Yang pertama, kalian harus menentukan isu atau masalah apa yang akan dibahas. Usahakan kalian memilih isu atau masalah yang benar-benar kalian kuasai, agar kalian tidak kehabisan bahan untuk mengembangkannya menjadi sebuah teks yang utuh. Berikutnya adalah membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih. Dengan membaca berbagai sumber, kalian akan memperoleh data, baik berupa contoh, bukti, fakta, atau pendapat dari pakar atau ahli yang bisa kalian gunakan agar tulisan kalian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, kalian juga bisa melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk memperoleh data tambahan. Nah, untuk langkah yang ketiga adalah mendaftar topik yang berkaitan dengan isu. Bisa berdasarkan hasil dari kalian membaca atau dari pengamatan langsung ya. Langkah berikutnya adalah menyusun kerangka karangan. Kerangka karangan sendiri digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan ide tulisan, agar tidak menyimpang dari kerangka yang sudah disusun. Selain itu, menyusun kerangka karangan juga dimaksudkan agar teks dapat disusun secara runtut dan sistematis sesuai dengan struktur yang ada. Nah, untuk langkah yang terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi teks eksposisi yang utuh. Serta tidak lupa untuk memperhatikan kaidah kebahasaan yang ada ya. Baik,
Demikian tadi untuk video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.